Iya belum, jam 10-an jam 11. Mulai gangguan ya. Tapi udah oke. Oh. Nah, warnanya jauh. Warnanya kok beda? Yang tadi kuning ya. Ini biru ini. Keren dua. Dua itu kuning. Pedes. Lebih terang nih. Terangnya. Terangnya dua. Bukannya beda itu. Sama warnanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Insyaallah. Alhamdulillah. Becanya ada lagi Ustadz? Kenapa? Becaknya kadang kala datang gantung Yus. Kita mau mulai? Kita coba tafadhol Ustadz, hadis 227 insyaallah, bab 27. Nah. Belum. Udah. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Amma ba'd. Ahibati fillah, seorang yang beriman, dia akan mengagungkan hurumatillah, perkara-perkara yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla, yang diperintahkan kita untuk menjaganya, dia akan mengagungkan. Sebagaimana kita di sebuah negara umpamanya, mereka memiliki hal-hal yang harus diagungkan, yang harus, dan engkau sebagai seorang muslim hendaklah belajar apa sejatinya dalam agama kita yang harus kita agungkan, yang kita harus junjung tinggi lebih daripada nyawa kita sendiri. Allah
Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa man yu'adzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Kita masuk ke dalam bab ta'zim hurumatillah atau ta'zim hurumatil muslimin wa bayan huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab tentang menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin. Jangan melecehkan umat Islam, apalagi seorang muslim. Tapi memang ada orang-orang yang suka meremehkan umat Islam, padahal pakaian dia adalah pakaian umat Islam. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang munafikin yang pura-pura Islam, yang penampilannya sangat Islami, ucapannya seakan-akan penuh dengan hikmah. Bahkan Allah mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka, engkau akan takjub. Wa in yaqulu tasma' liqawlihim. Kalau mereka berbicara, engkau akan dengarkan ucapan mereka. Kata Allah, mereka adalah musuh yang sebenarnya. Di sini kita harus tahu, apa sih perkara-perkara yang harus kita junjung tinggi, kita hormatin, kita hargain dalam agama kita, sehingga kita menjadi muslim yang sebenarnya. Bukan KTP-nya yang Islam, bukan penampilannya yang Islam, tapi luar dalam dia seorang muslim. Kita telah membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan perintah untuk menyayangi umat Islam. Orang yang besar menyayangi yang kecil, yang kuat menyayangi yang lemah. Karena dimanapun kau berada, bisa jadi di tempat itu kau orang yang kuat, tapi di tempat lain kau menjadi orang yang lemah. Dan bumi ini berputar. Hari ini kau di atas, besok kelak engkau akan diinjak-injak di dalam tanah, ditinggal, dibiarkan, tanpa ada satupun yang menemani. Ketika itu engkau sangat perlu dengan kasih sayang orang-orang di sekitarmu. Doakan, karena tanpa doa mereka sulit kita melanjutkan perjalanan hidup kita di alam yang selanjutnya. Karena tiada teman, tiada kawan, tiada pemandu, kecuali apa yang telah kita amalkan. Baik, silakan dilanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 227. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nas la yarhamhu Allah. Muttafaq alaih. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa tidak mengasihi orang lain, maka dia tidak akan dikasihi Allah. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah beliau mengatakan, man lam yarhamin nas la yarhamhullah. Barang siapa yang tidak mengasihi manusia, kesian sama mereka. Siapa manusia yang layak mendapatkan kasih sayang? Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, mereka adalah orang-orang yang beriman.
wa ahlu dhimmah wa man syabahahu. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir yang tinggal bersama umat Islam, dan mereka tidak memerangi umat Islam. Karena orang-orang kafir yang memerangi, maka mereka tidak dikasihi, tapi mereka diperangi. Sebagaimana kita di Indonesia, negara-negara tetangga kita, kita saling berbagi kasih sayang selama mereka tidak memerangi kita. Tapi tatkala mereka memerangi negeri kita, maka kita pun bangkit untuk membela negeri ini. Kalau bicara ya kita damai, nah kita damai, kita cinta kedamaian. Untuk mereka yang mencintai kedamaian. Tapi untuk mereka yang merusak kedamaian, yang memerangi, apakah kita akan diam saja? Tidak. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tidak menyayangi manusia. Ingat, siapa manusia yang dimaksud? Mereka orang-orang beriman dan orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam. Berkaitan dengan orang-orang yang beriman, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu orang yang keras menghadapi orang-orang kafir yang memerangi mereka, keras. Tapi terhadap orang-orang yang beriman, mereka saling mengasihi, mereka saling menyayangi. Dan untuk orang-orang yang memerangi umat Islam, Allah berfirman kepada Nabi yang diutus membawa rahmat dan kasih sayang. Ingat, kita harus pandai menempatkan diri. Firman-firman Allah ada yang umum, ada yang khusus, sehingga kita tidak salah memahami agama ini. Bukan semau kita. Ya, kita harus saling menyayangi, na'am. Tapi suatu saat kita harus memerangi, na'am. Semua itu perintah Allah Azza wa Jalla. Di surah At-Taubah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, bukan surat Taubah, afwan, ini di surat At-Tahrim insyaallah. Nah, Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Berjihadlah engkau menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafikin, wadhulud alaihim, dan berbuatlah atau bersikaplah kasar terhadap mereka, sehingga kasih sayang terpuji dan tegas serta keras di tempat yang terpuji. Kalau kebalik, di tempat yang seharusnya kita keras, kita berbuat kasih sayang, dan di tempat yang seharusnya kita kasih sayang, kita berbuat keras, ini tidak bijak. Itu sebuah kebodohan. Allah memerintahkan kita untuk menebar kasih sayang, dan itu asal dari agama ini. Tapi suatu saat Rasulullah SAW diperintahkan untuk bertindak keras terhadap mereka, tegas. Walud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan tempat mereka adalah neraka jahannam, sebaik-baiknya, seburuk-buruknya tempat kembali buat mereka. Yang tidak mengasihi, Allah tidak akan sayang sama dia. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itu Allah membalas. Bukankah ini sebuah keadilan? Yang berbuat kebaikan akan dibalas kebaikan, yang berbuat keburukan maka dia akan dibalas dengan keburukan.
dan itu adalah keadilan. Maka kita pun diperintahkan untuk senantiasa belajar sehingga lebih tahu kasih sayang kita peruntukkan untuk siapa. Kita harus berikan kepada siapa. Nah, kita lanjutkan. Hadis nomor 228. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihi mudha'ifa was-saqima wal kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma sya'a. Muttafaq alaih. Wa fi riwayah wa zal hajah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian menjadi imam salat bagi orang-orang, maka hendaklah dia meringankan bacaan salatnya, karena di antara mereka terdapat orang yang lemah, orang yang sedang sakit, dan orang yang tua. Dan jika salah seorang di antara kalian salat sendirian, maka silahkan dia memperpanjang sekehendak hatinya. Muttafaq alaih. Disebut pada sebuah riwayat serta perluan. Barakallah. Masih berbincang tentang kasih sayang umat Islam adalah tatkala engkau menjadi imam, sholat jadi imam, hendaklah engkau meringankan bacaan, baik bacaan Qur'annya, baik sujudnya, baik rukunya. Tapi ingat, meringankan tanpa mengurangi kekhusyuan. Karena ada orang yang meringankan sampai nggak tumaknina, dia terburu-buru sholatnya. Ini bukan terburu-buru sholatnya, tapi tidak memberatkan. Sebagian orang ketika ruku membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kadang kala sekali kemudian dia berdiri. Ini merepotkan. Karena ada orang tua yang ketika ruku dia harus perlahan-lahan karena punggung dia sakit. Ingat, intinya memberikan keringanan, kemudahan buat orang-orang. Dengan cepatnya dia ternyata membuat orang nggak nyaman. Maka engkau tidak sayang dengan umat Islam. Mereka ingin khusyuk sholatnya. Mereka ingin mendapatkan kenyamanan dalam ibadahnya. Bahkan sholat, kata Nabi SAW, waju'ilat qurratu aini fis shalah, jadikan penyejuk pandanganku dalam sholat tersebut. Jadi bukan kita ingin selesai sholat cepat-cepat, enggak. Rasul SAW mengatakan hendaklah meringankan bacaan sholat. Fa inna fihi mudha'if, di situ ada orang yang lemah. Ada orang yang lemah, terus terang ketika dia bangkit dari ruku, kadang-kala perlahan-lahan, tahu-tahu imamnya sudah sujud. Kita bicara bacaan sholatnya, kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika sholat Isya, beliau memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu untuk membaca Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghashiyah, was-sama'i dhatil buruj, bacaan-bacaan di surah juz amma. Falyukhaffif, lihat, meringankannya itu bukan baca idza ja'a nasrullah wal fath. Ini ketika sholat Isya. Yang ringan itu adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Ini untuk sholat Isya. Adapun untuk sholat Maghrib, Nabi SAW biasa membaca qisar mufassal dari
wadduha sampai ke qul huwallahu ahad. Adapun di salat subuh, kita lihat Nabi SAW yang menyampaikan agar meringankan salat. Ketika jadi imam, beliau mempraktekkan itu. Salat subuh biasanya beliau membaca dari tiwal mufassal, di surat Al-Hujurat atau surat Qaf sampai ke Amma Yatasaalun. Ini penjelasan dari keringanan, bukan terburu-buru dalam sholatnya. Enggak. Agar kita memperhatikan makmum kita itu ada yang lemah, ada yang sakit, yang nggak tahan berdiri lama. Karena kisahnya Mu'adz bin Jabal membaca surah Al-Baqarah, kira-kira surah Al-Baqarah. Kalau bicara membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, nggak sampai. Wal kabir, dan ada orang yang sudah tua. Kita lihat di masjid, kalau antum jadi imam, antum sehingga sebelum sholat antum rapikan shaf mereka, antum pandangin mereka, luruskan shafnya. Oh, kelihatan ada yang tua, kelihatan ada orang baru, kelihatan orang pekerja yang sedang sholat. Maka hendaklah meringankan ini sebagai bentuk mengasihi umat Islam. Bahkan dalam kondisi kita beribadah, kita peduli dengan mereka. Sekali lagi, bicara keringanan bukan terburu-buru, tapi sesuatu yang tidak memberatkan. Sehingga tadi ketika antum sujud, imamnya sujud, Allahu Akbar, sujud. Ini makmum baru sujud ketika imamnya sujud. Ketika mereka sampai ke tempat sujud, tahu-tahu imamnya Allahu Akbar. Oke, dia sendiri sudah selesai. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan kalau imam itu memperhatikan yang di belakangnya, bukan semau dia sendiri. Kau perhatikan belakangmu, ini ada orang tua yang sedang menuju ke tempat sujud, tahu-tahu engkau sudah berdiri. Ini berarti engkau tidak meringankan sholatmu, memberatkan. Walaupun secara pandangan kan dia cepat tuh, Ustaz. Cepat itu, bicara cepat bukan ringan, bukan berat, tapi terburu-buru dia. Ini orang mau sujud. Ketika bangkit dari sujud, mamanya ketika imamnya sholat zuhur yang tidak ada bacaan keras, berdirinya, imamnya Allahu Akbar, berdiri. Ini orang tua baru berdiri, kemudian naik sedikit karena dia perlu bantuan untuk berdiri. Tahu-tahu si imam sudah ruku lagi. Maka hendaklah memperhatikan. Ada orang yang sakit, yang lemah, yang tua, dan ada orang yang punya keperluan. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau engkau salat sendirian, tafadhol. Mau baca Al-Baqarah, mau rukuknya setengah jam, mau sujudnya baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, terus dia mau bangkit dia, karena memang gak ada yang ikut dia. Tapi ketika engkau menjadi imam, ini khusus untuk sholat fardu jamaah. Karena Rasulullah SAW ketika sholat sunnah, sejatinya sholat sunnah itu orang itu boleh ikut, boleh tidak. Rasulullah SAW pernah membaca Al-Baqarah, bacaan Nisa, Ali Imran dalam satu rakaat. Jadi khusus yang jadi imam hendaklah memperhatikan makmum yang di belakangnya. Karena ada yang sakit tadi. Kalau sholat sunnah, yang sakit bisa sholat duduk. Yang nggak sakit pun boleh sholat duduk, pahalanya setengah. Seperti itu. Maka hendaklah para imam mengetahui kalau dia sedang membawa rombongan. Seperti kalau ya kita jalan-jalan, ada yang jalannya cepat, tahu-tahu rombongannya mungkin ada anak-anak kecil yang nggak bisa mengikuti gerakan nih pemandunya, maka dikatakan tunggu sebentar, ada yang di belakang. Tuh rombongan dalam perjalanan untuk urusan sesuatu, kita melihat ternyata mereka itu tidak sama
Sehingga pemandu, imam dalam sholat ini hendaklah memperhatikan. Jadi kalau engkau sholat jadi imam sholat sunnah, nah mungkin kalau kita lihat ada sholat sunnah membaca umpamanya 1 rakaat 2 halaman, 3 halaman umpamanya, nah itu sholat sunnah. Engkau pun boleh ikut, boleh tidak untuk yang seperti itu. Jadi untuk yang sholat fardu hendaklah memperhatikan makmumnya, dan sholat sunnah pun memperhatikan makmumnya, tapi ada sedikit perbedaan karena yang itu wajib dan yang ini sunnah. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertutur, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan suatu amal perbuatan, padahal beliau suka mengerjakannya, karena khawatir hal itu akan dikerjakan oleh orang-orang, lalu amalan tersebut diwajibkan atas mereka. Muttafaq alaih. Subhanallah, ini cinta dan kasih sayang. Beliau mencintai sebuah amalan, tapi karena kasihan dengan artinya beliau meninggalkan kesukaan beliau, beliau meninggalkan kesenangan beliau. Karena apa? Karena sayang sama kita. Disebutkan di sini bahwasanya alasan Rasul SAW meninggalkan itu amalan karena takut nanti diwajibkan buat umatnya dan itu memberatkan mereka. Seperti yang terjadi dengan Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau sholat tarawih. Beliau pernah melaksanakan sholat tarawih di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Beliau sholat, dan subhanallah para sahabat dengar, maka mereka pun ikut. Nih Nabi jadi imam sholat sunnah, panjang bacaan Nabi SAW ketika beliau jadi imam sholat malam tersebut. Kemudian hari keduanya datang lagi sahabat, lebih banyak dari yang pertama. Hari ketiganya lebih banyak lagi. Kemudian Rasul SAW meninggalkan. Nggak lagi beliau. Para sahabat nungguin di masjid. Nabi nggak keluar dari rumahnya untuk memimpin sholat malam tersebut. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma ba'd fa innahu la yakhfa alayya makanukum. Maka sesungguhnya apa yang kalian kerjakan semalam aku tahu, kalian nungguin aku, kata Rasulullah. Walakinni karihtu an tufrad alaikum. Aku takut nih sholat malam nanti diwajibkan atas kalian. Fata'jizu anha. Lalu kalian nggak mampu mengerjakan. Maka Nabi SAW meninggalkan sholat malam berjamaah karena takut diwajibkan atas umatnya. Ini sebagai bentuk kasih sayang beliau, di mana ada banyak amalan yang beliau tinggalkan. Beliau menyukainya, tapi beliau kasihan sama kita. Ada beberapa hadis Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati, andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan kerjakan ini. Akan akhirkan sholat isya sampai tengah malam. Aku akan wajibkan untuk bersiwak setiap sholat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Ini semua karena kasih sayang beliau kepada kita. Sehingga kita pun harus sayang sama saudara kita. Dan lebih-lebih sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang begitu besarnya cinta beliau untuk umatnya. Maka di sini beliau meninggalkan sesuatu yang beliau cintai
Bukan karena beliau capek, bukan karena beliau lelah. Ini amalan-amalan berat nih jamaah. Beliau ingin mengamalkan, tapi karena takut diwajibkan atas umatnya, beliau tinggalkan. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Hadis nomor 203. Anha radhiyallahu anha qalat nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahum faqalu innaka tuwasil qala inni lastu kahayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini muttafaq alaih. Darinya Aisyah radhiyallahu anhu, ia bercerita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang umat Islam puasa Wisyal sebagai bentuk kasih sayang beliau bagi mereka. Maka para sahabat bertanya, bukankah engkau berpuasa Wisyal? Beliau menjawab, keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan diberi makan dan minum oleh Rabbku. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Wisal, puasa wisal adalah puasa 24 jam. Kita tahu puasa menahan diri dari makan dan haus dan syahwat minum dan syahwat kita dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Sedangkan wisal, puasa dari terbitnya fajar sampai terbitnya fajar. Kadang-kadang bersambung sampai hari selanjutnya. 2 malam, 2 siang berturut-turut. Bisa berlanjut sampai 3 hari, 3 malam puasa. Dari tadi, mulai hari ini. Hari ini Selasa, Anda puasa dari tadi. Nanti maghrib Anda nggak berbuka. Maghrib besok Anda nggak berbuka. Nggak ada sahur, sudah. Sahurnya yang tadi itu. Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis bisa jadi berbukanya malam Jumat. Ketika matahari tenggelam di hari Kamis, baru ketika itu berbuka. Ini disebut dengan puasa wisal, puasa yang bersambung. Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk berpuasa wisal. Kenapa? Karena kasihan sama mereka. Faqalu innaka tuwasil. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, engkau sendiri puasa wisal. Artinya para sahabat tahu Nabi SAW melarang mereka itu karena kasihan sama mereka, bukan karena apa. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, engkau sendiri puasa wisal gitu loh. Kenapa kami nggak boleh? Lalu Nabi SAW menyebutkan sebabnya. Inni lastu kahayatikum. Aku nggak sama kalian. Aku tuh bermalam, nggak makan, nggak minum, tapi aku mendapatkan makan dan minum dari Rabbku. Kalian nggak seperti aku. Ahibati fillah. Akhirnya Rasul SAW menyambung puasanya, dan para sahabat akhirnya mau ikut Nabi SAW. Nabi pun akhirnya membolehkan mereka untuk wisal. Itu mungkin 2-3 malam sebelum Syawal. Ternyata setelah itu muncul hilal Syawal dan mereka berbuka. Dan Nabi SAW ingin mengajarkan para sahabatnya, kalau memangnya sampai bulannya 30 hari, Nabi akan terus puasa. Nabi memberikan penjelasan kepada para sahabat bahwa alasan beliau wisal, beliau berbeda dengan kita. Apa maknanya beliau bermalam hari mendapatkan makan dan minum dari Allah SWT? Apakah seperti makan minum kita? Tidak. Kalau ternyata beliau makan, berarti beliau nggak wisal, beliau nggak nyambung puasanya, karena malam hari beliau makan. Tapi ini makanan rohani, jamaah. Kalau kita bicara ada siraman rohani, subhanallah. Ketika seorang sedang sibuk bermunajat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nggak memikirkan makan dan minum.
Sebagaimana orang ketika mencintai sesuatu dan mengerjakan sesuatu itu, kadang-kadang ada seorang penuntut ilmu, Masya Allah, di hari, terus dia mencatat, dia nulis sampai malam makan dan padahal dia nggak puasa. Dia lupa dengan makan dan minum karena dia merasa kenyang. Dunia yang gila sama kerjaan, umpamanya kadang-kadang sampai lupa makan, sampai sakit akhirnya dia kena di depan sesuatu, mencatat, mengetik, mungkin laporan keuangan, orang sampai lembur, sampai lupa makan dan minum. Subhanallah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala cerita bahwasanya ada orang kaya ini yang sibuk ngerjain catatan dia, ngitung uangnya macam-macam, sampai istri itu cemburu. Dan kebetulan mereka punya tetangga yang fakir, udah keluarga juga, hidupnya seneng kayaknya. Akhirnya sang istri mengatakan kepada suaminya, istri yang kaya nih, ngomong sama suami yang kaya raya, engkau itu kok lupa sama kita? Apa engkau nggak lihat tuh tetangga kita yang Masya Allah, dia punya waktu buat keluarganya, buat istrinya. Akhirnya sang suami tahu, oh ya, datanglah sang suami ini kepada tetangganya yang miskin. Dia ngobrol sama tetangganya, ini gimana kau kan miskin nih, kau perlu kerjaan, kau perlu, aku boleh kasih engkau mamanya modal untuk berdagang, untuk usaha. Senang yang miskin ini, dikasih akhirnya kerja, usaha, berdagang, berniaga, sampai akhirnya dia lupa sama keluarganya juga. Ternyata kesibukan kita dengan sesuatu yang kita cintai membuat kita tidak peduli dengan makan dan minum, membuat kita tidak peduli sama keluarga kita. Maka Rasulullah SAW, beliau di malam hari tidak makan dan minum, tapi beliau sedang sibuk bermunajat kepada Allah, yang itu akan memberikan kekuatan kepada beliau sehingga tidak peduli sama makan dan minum. Akhirnya Rasulullah SAW membolehkan para sahabatnya untuk wisal. Kata beliau, man kana muwasilan falyuwasil ila sahar. Barang siapa yang mau puasa wisal boleh sampai sahur. Jadi puasanya 24 jam. Umpamanya dari jam 5 subuh dia puasa sampai jam 5 subuh lagi. Jadi sebelum jam 5 subuh itu dia sahur, kemudian lanjut lagi. Inti dari hadis ini adalah tentang kasih sayang Rasulullah SAW. Beliau tidak ingin memberatkan umat. Bahkan kalau kita melihat, kita coba meneliti perintah-perintah Nabi SAW kepada umatnya, semua ringan, nggak ada yang berat. Bahkan agama ini secara umum, kata Nabi SAW, inna hadad din yusr, sesungguhnya agama ini mudah. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menjadikan di agama ini sesuatu yang memberatkan kalian. Kalau ada orang merasa berat, berarti masalahnya di dia. Karena aturan yang mudah, hanya masalahnya ada di dirimu. Ada orang yang masalahnya engkau nggak khusyuk dan tidak menikmati. Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, sesungguhnya salat itu sesuatu yang berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Salat itu begitu ringannya, tapi terkadang kok nggak selesai salatnya imamnya ini. Masalahnya bukan di imam, masalah di kita, yang kita sedang tidak hadir dalam ibadah kita. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Hadis nomor 231. Wa an Abi Qatadah Al-Haris ibni Rib'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila shalah wa uridu an
atuwila fiha fa asma'u buka as-sobi fa atajawwazu fi sholati karahiyata an asyuqqa ala ummihi. Riwayahu Bukhari. Dari Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu, ia bertutur, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya aku sedang mengerjakan sholat dan aku hendak memperpanjangnya. Lalu aku mendengar suara tangis anak kecil, sehingga aku mempercepat bacaan dalam sholatku karena tidak ingin memberatkan ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Tapi di sini di hadis ini ada harakat yang mungkin salah ya. Diperbaikin. Tawila. Ada di hamzah dan fathahnya ada di ta. Tapi kita lihat lagi bagaimana praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam berbagi kasih sayang kepada umatnya. Bahkan Nabi SAW ini cerita Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, aku tuh ingin memperpanjang sholatku. Kemudian aku mendengar. Jadi niat awalnya ini sholat isya. Niat awalnya mau baca Sabbihisma Rabbikal A'la atau membaca Amma Yatasa'alun. Kemudian mendengar Nabi SAW tangisan bayi, anak kecil. Maka aku pun mempercepat atajawaz fi sholati. Atajawaz fi sholati ini bukan mempercepat, artinya memendekkan sholatnya. Yang awalnya mau dipanjangin, kan bahasanya Nabi ingin memanjangkan sholatnya, kemudian beliau memendekkan, bukan mempercepat, artinya cepat-cepatan sholatnya, enggak. Tadi jadinya pendek. Kenapa beliau lakukan itu? Karena beliau takut hal itu akan memberatkan. Subhanallah. Itu Nabi kita. Lihat dia dengan ibunya di bayi. Dalam hadis ini ada banyak faedah jemaah. Nabi SAW yang pertama, diperbolehkannya bagi wanita untuk sholat berjamaah di membawa anak mereka. Jadi perempuan itu boleh, dan para laki-laki dilarang untuk melarang mereka ke masjid. Jadi kalau ada istri minta izin ke masjid, kasih izin dia. Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masjid Allah. Jangan kalian larang budak-budak perempuan Allah untuk datang ke masjid-masjidnya Allah. Dan di sini Nabi SAW, beliau nggak marah. Beliau tidak mengatakan kepada itu perempuan, kalian sholat di rumah aja, nanti ganggu anaknya umpamanya, kalian sholat di rumah saja. Tidak. Bahkan di Masjid Nabawi ada pintu khusus buat wanita yang dikhususkan buat mereka. Sekali lagi, dalam hadis ini ada dalil yang kuat bahwa wanita di masa Nabi SAW itu sholat berjamaah ke masjid, tapi dengan syarat mereka tidak melupakan kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang istri, dan mereka juga tidak menggunakan pakaian yang menjadi fitnah buat yang lainnya. Enggak. Karena ada yang datang ke masjid pakai parfum yang semerbak, pakai bukhur, sama Nabi SAW disuruh pulang, mandi, karena mereka mengganggu akhirnya kekhusyuan. Maka diperintahkan untuk datang ke masjid sesuai dengan aturan. Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana salat al-isya. Perempuan mana saja yang dia terkena bukhur, parfum dari gahru itu ya, maka dia nggak boleh datang ke masjid sama kita, pulang. Ini berkaitan dengan wanita. Padahal kita tahu jemaah, fadilah sholat wanita di rumah itu lebih utama daripada dia sholat di masjid.
Tapi bukan berarti dosa kalau dia ke masjid. Enggak, boleh dia ke masjid. Tapi yang lebih afdal dia di rumah. Itu kata Nabi SAW. Kemudian faedah yang selanjutnya dalam hadis ini, Syekh bin Utsaimin mengatakan diperbolehkannya memasukkan anak-anak kecil ke masjid. Diperbolehkannya memasukkan anak-anak kecil ke masjid dengan catatan anak itu tidak mengganggu. Baik menangis, enggak, menangis biasa. Tapi ada yang teriak-teriak. Jadi kalau bicara menangis, itu satu hal yang wajar. Jadi kalau ada imam yang marah karena di belakang ada anak menangis, memarahin ibunya, nyuruh pulang ibunya, dikatakan bawa anaknya, enggak apa-apa. Kalau hanya menangis itu tidak mengapa. Memperpendek sholatnya untuk memberikan kemudahan buat ibunya agar dia mungkin anaknya ini. Jadi yang pertama, diperbolehkan asalkan tidak mengganggu di masjid dengan berteriak-teriak. Kadang kalau ada anak yang kerja lari sana, lari sini, ada yang berantem, maka kalau yang seperti ini dilarang karena sudah sampai tingkatan mengganggu. Tapi kalau hanya menangis itu sesuatu yang biasa. Ada ibunya yang Masya Allah datang pengajian, dengarkan ceramah, anaknya ribut dia nggak peduli. Maka nih ibu tanggung jawab. Engkau jangan mau khusyuk sendiri, tapi mengganggu orang-orang yang lain. Kalau bicara suara ini jamaah, termasuk yang mengganggu ini adalah suara ringtone yang ada di handphone. Apalagi kalau suaranya suara musik. Kadang-kala orang pura-pura khusyuk, Allahu a'lam, itu suaranya keras ada di kantong dia nggak peduli. Padahal semasjid dengar suara itu. Kalau mendatangkan anak yang mengganggu, yang teriak-teriak di masjid, yang menyakitin para jamaah yang sedang khusyuk sholatnya, nggak boleh. Gimana kalau engkau datangkan handphone, kau letakkan di kantongmu dan mengeluarkan suara yang mengganggu? Maka itu pun dilarang. Jangan engkau melarang anak-anak kecil masuk sedangkan handphonemu masuk dan engkau mengganggu. Intinya bukan anak-anak kecilnya, tapi gangguan dari mereka. Karena anak-anak di masa Nabi SAW datang ke masjid. Bahkan Rasul SAW pernah lagi ceramah, beliau melihat Hasan dan Husain lagi habis pakai baju baru ya, mungkin kedodoran, akhirnya jalannya itu jatuh-jatuh. Rasulullah SAW turun dari mimbar gendong dua anak itu. Jadi intinya adalah mengganggunya. Maka adalah memperhatikan hal itu. Kemudian orang yang sholat itu mendengarkan apa yang terjadi di sekitarnya. Nabi SAW mendengarkan tangisan itu. Beliau mendengarkan tangisan itu. Maka nggak masalah kita mendengarkan sesuatu asalkan tidak mengganggu kekhusyuan kita. Ahibati fillah, dan di antara faedah dari hadis tadi yang berkaitan dengan dipendekkannya sholat oleh Nabi SAW karena beliau kesian sama ibunya. Di sini ada faedah bahwasanya seorang yang niat hendak memperpanjang sholatnya, kemudian dia mendengar anaknya, seorang ibu mungkin di rumah, mungkin seorang ayah di rumah sedang sholat duha, sedang sholat qabliyah, kemudian dia mendengar tangisan anaknya, lalu dia memperpendek bacaan sholatnya, dia merubah niat yang tadi ingin memperpanjang menjadi memperpendek karena Rasulullah ingin memperpanjang, tapi karena ada sesuatu beliau pendekkan sholatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi kita bisa melihat bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Barakallahu fikum. Kita dilanjutkan.
Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholatas subhi fahuwa fi dhimmatillahi fala yaqlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai fa innahu mayyaqlubhu min dhimmatihi bisyai'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Rawahu Muslim. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat subuh, maka dia berada di bawah jaminan pengamanan Allah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali Allah menuntut jaminannya sedikit pun kepada kalian. Karena barang siapa yang dituntut jaminannya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedikit, pasti Allah Azza wa Jalla akan mendapatkannya. Kemudian dia akan mencampakkan wajahnya ke neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini salah satu bentuk bagaimana kita menghormati umat Islam, menghargai. Dalam hadis ini disebutkan tentang fadilah salat subuh. Semua salat adalah merupakan kewajiban yang Allah telah tetapkan atas orang-orang yang beriman. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tapi salat subuh memiliki sebuah kekhususan yang fadilahnya lebih besar. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, athqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang terberat buat orang munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Kemudian apa makna hadis ini? Bahwasanya orang yang salat subuh dia berada dalam jaminan pengamanan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua yang disampaikan atau dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, bahwasanya hadis ini mengandung larangan kita menyakitin dan mengganggu muslim yang sholat subuh. Larangan menyakitin muslim yang sholat subuh. Nanti nggak mungkin kita gangguin tuh orang. Mungkin orang itu melakukan sebuah kesalahan, ya udahlah, dia sekarang dalam kondisi dikasih suaka, jaminan keamanan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang kemudian maksa mengganggu dan menyakitin dia akan berhadapan sama Allah Azza wa Jalla. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis ini adalah dalil wajibnya kita menghormati orang Islam yang benar-benar Islam dengan mereka melaksanakan sholat subuh, khususnya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini bukti dia muslim beneran, nggak main-main. Ada orang yang ngaku Islam nggak sholat subuh, ya Islam-Islaman. Tapi kalau dia membuktikan Islam dia dengan sholat subuh berjamaah, karena tidaklah melaksanakan sholat subuh kecuali orang yang orang mukmin jamaah. Karena berat. Kalau sholat zuhur, masya Allah di kantor sholat zuhur semuanya kelihatan. Memang sedang waktu istirahat, sedang nggak tidur, nggak ada kerjaan kita. Tapi gimana kita sholat di waktu kita sedang istirahat dan kita sedang lelah, dan itu kasur sedang enak-enaknya. Ini sebuah bukti keimanan dia. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan buat orang yang sholat subuh. Siapa yang gangguin dia berhadapan sama Allah Azza wa Jalla. Seperti orang yang dalam suaka dan jaminan, kemudian ada yang ganggu, itu bisa dihabisin yang ganggu. Al-A'mash rahimahullahu ta'ala berkata, menceritakan tentang Salim bin Abdullah bin Umar. Ini cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu ulama di kota Madinah.
Salim bin Abdullah bin Umar ini suatu hari sedang duduk di sisi Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang zalim pada waktu itu. Lagi ngobrol, lagi duduk bersama mereka, tahu-tahu Hajjaj berkata kepada Salim, "Qum fadrib unuqa hadha." Ini namanya penguasa. Dia mengatakan kepada Salim, "Salim, bangun Salim, nih tebas lehernya orang." Fa'akhadha Salim as-sayf. Salim langsung ambil pedang dan dibawanya orang. Dia menuju ke pintu istana, mau ditebas di luar istana. Bapaknya Salim, seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Umar bin Khattab, melihat kepada Salim, dipandang sama ayahnya. Dia bawa tuh orang dengan pedang di tangannya. Faqala atarahu fa'ilan. Kemudian Hajjaj mengatakan, kira-kira dia akan tebas kepala orang itu. Faraddahu marratain aw sekali. Falamma kharaja bihi, tapi tetap keluar Salim ini dengan orang itu. Ketika keluar, sudah di luar, bertanya kepada orang ini yang seharusnya ditebas lehernya. Kemudian iya, kata Salim, fakhud ayyat tariq syi'ta. Silahkan kau cari jalan mana aja kau akan pergi. Cara pergi sudah. Bukan ditebas, dilepas sama Salim. Kemudian datang, masuk ke istana lagi untuk menjumpai ini Hajjaj. Pedangnya dilemparkan sama dia. Lalu Hajjaj bertanya, adarabta unuqahu, apakah engkau sudah tebas lehernya? Qala la, enggak, aku enggak tebas lehernya. Qala walima dzaka, kenapa engkau tidak menebas lehernya? Qala inni sami'tu abi hadha. Bapaknya ada di sana kan, yang tadi menyuruh dia untuk balik. Bapaknya, aku mendengar bapakku ini berkata, qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shallal ghadata fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsi. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada di jaminan Allah Azza wa Jalla sampai sore hari. Selesai. Masa aku akan membunuh seorang yang dalam jaminan Allah Azza wa Jalla? Diam tuh Hajjaj. Jadi makna dari hadis yang tadi kita baca adalah larangan menyakiti umat Islam yang sholat subuh, yang menunjukkan, membuktikan keislaman dia dengan dia melaksanakan sholat subuh. Adapun pendapat yang kedua tentang makna hadis tadi, maknanya adalah ancaman untuk orang yang meninggalkan sholat subuh, yang mereka meremehkan sholat subuh itu. Bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat subuh, maka dia telah merusak perjanjian antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau punya janji sama Allah Subhanahu wa taala. Wajah, kasih kepala, kasih tangan, kaki, semua dijamin rizkinya. Ada sebuah janji engkau taat dan patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh. Perjanjianmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Dan ahibati fillah, berkaitan dengan hadis ini, kalau melihat hadis ini, pokoknya sholat subuh, maka orang itu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama menjadikan sholat subuhnya ini sholat subuh berjamaah, yang akan masuk dalam jaminan Allah. Keamanan dari Allah itu adalah untuk yang mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tentunya. Oleh karena itu Al-Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim, beliau membuat bab fadl salatil isya wa subha fi jamaah. Hadis ini dimasukkan dalam bab keutamaan salat isya dan subuh berjamaah. Dalam kitab
at-targhib wa tarhib. Beliau juga mengatakan babun at-targhib fi salati subhi wal isya khasatan fi jamaah. Bab anjuran untuk melaksanakan salat subuh dan isya secara khusus berjamaah, dan ancaman bagi yang tidak menghadiri salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Sebagian ulama menggabungkan bahwasanya hadis ini adalah berkaitan dengan salat subuh berjamaah. Kemudian Al-Hafidz Abdul Haq Al-Ishbili dalam kitabnya Al-Jama' Bain As-Sahihain, beliau memasukkan hadis ini, hadis yang tadi kita bahas, dalam bab salatil jamaah, bab salat berjamaah. Kemudian yang menguatkan pendapat ini jamaah adalah riwayat hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Ini hadis Jundub ibn Abdullah. Hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu mengatakan, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada di jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum yang salat subuh berada di jaminan Allah. Tapi yang sholat subuh berjamaah jaminannya akan lebih, karena bukti dia muslim semakin kuat. Orang-orang munafik itu sholat, di mana mereka sholat? Ya kadang kala di masjid, tapi kebanyakan mereka sholatnya idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau mendirikan sholat malas-malasan. Yura'unan nas, riya. Lihat, riya wala yadhkurunallah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini sebuah masalah jemaah. Bagaimana jangan sampai kita termasuk orang yang sholat ke masjid tapi sholatnya cepat-cepatan. Imam juga hendaklah memperhatikan ketika dia jadi imam, ini makmum macam-macam. Mereka tidak juga tidak panjang-panjang. Ada pilihan dan jangan meremehkan. Silahkan engkau sholat, baca bacaan yang cukup, rukuknya ruku karena dia nggak bisa cepat-cepat rukuknya. Ada orang yang nggak bisa langsung berdiri karena punggungnya sakit. Ada orang yang tidak bisa segera, pun hendaklah memperhatikan mereka. Dan bagi yang belum sholat berjamaah ke masjid, apa sih yang menghalangimu untuk ke masjid? Apa? Engkau bisa datang ke tempat kerjamu. Kadangkala harus naik motor jauh tempat kerjanya, berangkat pagi, berangkat sore pulang. Berapa kali dia kerjakan tiap hari bertahun-tahun seperti itu. Terus kenapa ketika adzan dikumandangkan di masjid yang jaraknya dari rumahmu mungkin 100 meter, mungkin 200 meter, mungkin 300 meter, engkau tidak bisa mendatanginya, sedangkan tempat kerjamu yang jauh? Sesuatu barang yang bergaransi biasanya akan lebih menarik daripada yang tidak bergaransi. Ini solusi dari Allah SWT. Kenapa engkau tidak memilih garansi tersebut? Pahalanya berlipat ganda di 27. Kenapa engkau tidak ambil? Kalau pekerjaan sebagian orang merantau di Indonesia, dia kerja sebulan dapat 1,5 juta. Tapi ada tawaran di Kuwait, dia dapat gaji 15 juta. Dia tinggal tuh yang di Indonesia. Padahal kumpul sama keluarganya, tinggal di kampung halamannya. Dia tertarik untuk berangkat ke sana karena 10 kali lipat. Ini sholat bukan 10 kali lipat, 27 kali lipat. Satu di rumah, di masjid 27. Nggak tertarik. Apa penyebabnya? Nggak yakin kayaknya. Kalau engkau yakin, kau akan merangkak ke sana. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin kita cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau memang ada banyak pertanyaan. Iya Ustaz. Nah, boleh sesi tanya jawab insyaallah.
Tafadhal. Ya Ustadz, ini masih mengenai hadis di minggu yang lalu dengan bab yang sama. Yang ingin ditanyakan, kalau kita sudah mempunyai anak yang sudah balik, karena kan mencium anak itu adalah suatu kesunahan Ustadz. Lalu bagaimana hukumnya jika anaknya sudah balik dan beda gender? Kadang-kadang ada anak laki-laki yang masih suka peluk ibunya, cium ibunya, padahal sebenarnya ibunya juga udah risih. Atau gimana Ustaz hukumnya? Nah, barakallahu fiik. Taibah, Rasulullah SAW masih mencium Fatimah ketika Fatimah sudah besar. Tapi mencium itu ada yang cium kasih sayang, yang tidak akan menimbulkan mungkin seperti itu. Maka di sini hendaklah kita mengarahkan. Artinya anaknya sudah gede, dia cium keningnya, dia cium kepalanya. Jadi maka apabila itu yang dilakukan nggak ada masalah. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Apalagi anaknya tadi dikatakan sudah besar ya. Tinggal bagaimana orang tua tetap menunjukkan kepada anaknya kasih sayang dia, tapi dengan menjaga sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Saya bacakan pertanyaan dari Prabu Muli ya Ustaz ya. Bismillah, bagaimana sikap kita jika ada salah satu teman kita dibuka aib fitnah jika di sosmed dan kait-kaitkan dengan pakaian kita, cadar kita, sehingga terkesan teman kami itu bermaksiat dan melecehkan orang yang bercadar. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Kita bicara tentang bagaimana menjaga hubungan baik dengan saudara kita. Kalau ada perbuatan, ada yang kita harus mendiamkannya, tidak mengomentarinya. Karena kalau dikomentari kadangkala semakin runyam. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan idza nataqas safihu fala tujibhu. Apabila ada orang bodoh berbicara, jangan dijawab. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Jawaban terbaik buat dia adalah diam. In kallamtahu farajta anhu. Kalau engkau jawab, engkau buka mulut, maka malah membuat dia berbahagia. Wa in khallaitahu kamadan yamutu. Kalau engkau biarkan, dia akan mati penasaran. Kenapa nggak ada yang nanggapi? Maka tugas kita adalah melihat kondisi. Kapan kita berbicara, membela, kapan kita mendiamkan. Kalau membela itu memang dituntut pada waktu itu, maka kita membela. Karena termasuk hak saudara kita adalah kita tidak boleh meremehkan dia atau meninggalkannya ketika dia dibully, dicaci maki. Kita nggak boleh meninggalkan. Jadi intinya kita melihat kondisi. Kalau kita bisa japri itu orang, sehingga ketika dia menyalahkan di publik, dia di medsos sehingga dibaca oleh semua orang, kalau kita tanggapin ternyata akan semakin panjang dan tidak menyelesaikan masalah, maka bagaimana kita bisa DM dia, kita ngobrol langsung sama dia, kita memberikan nasihat kepada dia. Karena sekali lagi tadi orang-orang bodoh ini kalau di depan orang kadang-kala malah dia tambah senang gitu. Dan kita sebagai sesama muslim tidak boleh membiarkan saudara kita kehormatannya dilecehkan. Rim hurumatil muslimin, bab tentang mengagungkan kehormatan orang Islam. Maka tadi kondisi. Nah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau bertanya Ustadz terkait mengagungkan kehormatan kaum muslimin serta mengasihi dan menyayangi mereka. Bagaimana hukumnya jika kita menzalimi seseorang, namun orang tersebut tidak tahu kalau kita zalimi? Apakah kita cukup minta maaf secara umum saja, atau kita harus jelaskan? Ditakutkan bila dijelaskan akan menyebabkan orang tersebut marah. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah rahmatullah, berkaitan dengan kezaliman yang kita lakukan. Kalau kezaliman itu dari dia atau sesuatu yang kita ambil, ada kewajiban kita mengembalikan. Kemudian kalau ternyata itu kehormatan, kita mungkin pernah mencaci maki dia, kita pernah menghibain dia, apakah kita harus minta maaf secara khusus? Kita mengatakan aku pernah kepada teman-teman ini dan itu, atau kita cukup minta maaf kepada dia, mengatakan afwan, anda kayaknya punya banyak salah sama antum ya, anda minta maaf. Lihat kondisinya. Kalau orang itu tidak tahu kita menzalimin dia, dan kalau kita membuka hal ini kepada dia akan menyebabkan keributan, maka jangan dikasih tahu. Karena tujuannya bagaimana tidak ada keributan. Jadi kalau dia nggak tahu kita ribain dia, dan kalau kita ngomong itu akan menyebabkan keributan, maka jangan ngomong. Tapi nggak, dia orang baik, nggak, orangnya baik, insya Allah nggak akan terjadi keributan, Anda akan terus terang sama dia, maka silahkan terus terang. Tapi kalau dikhawatirkan menimbulkan keributan, bukan cuma marah, karena kala putusnya ukhuwah Islamiyah yang merupakan mudarat lebih besar daripada ghibah tadi, maka lebih baik minta maaf secara umum sambil banyak mendoakan dia. Doakan tuh orang yang pernah kita zalimi. Tapi kalau dia tahu kesalahan kita kepada diri dia, ya nggak perlu ditutup-tutupin, karena dia udah tahu. Kita datang kepada dirinya, kita sampaikan, anti tahulah, anda dulu pernah melakukan ini kepada anti, dia udah tahu, maka kita minta maaf secara khusus pada dia. Hada wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laki-laki kan wajib sholat di masjid ya Ustaz. Cuman kasusnya anak saya suka pengen ikut, dan di masjid masih belum kondusif gitu, dia masih suka mengganggu jemaah yang lain. Jadinya kalau suami saya pergi, anak saya nangis, itu gimana ya Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Berkaitan dengan membawa ke masjid ya. Tadi kita sedikit membahas bahwa untuk sholat berjamaah, baik bersama bapaknya atau bersama ibunya. Jadi kalau ada seorang ibu yang mungkin mengatakan ingin melatih anaknya sholat ke masjid, Ustaz, tapi bapaknya di tempat kerja, apakah anak ke masjid sholat? Silahkan ibunya sholat berjamaah ke masjid, nggak apa-apa. Sebagaimana yang dilakukan oleh istri-istri para sahabat. Jadi mereka sholat ke masjid bawa anak. Hanya saja yang perlu diperhatikan, anak itu ada yang sudah bisa diatur. Artinya ketika dia sholat dibawa ke masjid, ya dia nggak ganggu. Ya mungkin dia hanya berputar di kanan kiri bapaknya. Karena ada anak yang lari ke sana, kejar-kejaran sama sahibnya, nanti lari ke sini ya. Kadang-kala di depan orang sholat ini ada kacamata, ada buku, ada macam-macam, ditendang, dia apa sama mereka. Maka ini mengganggu. Yang kan dia menangis, nggak apa-apa. Namun nanti dilatih, dicoba, sehingga seorang mencoba melihat kondisi anaknya, cari tempat yang sehingga anaknya ditaruh di pojokan, jangan sampai dia bertemu sama sahib-sahibnya yang lain. Kalau anak-anak udah kondusif, udah nggak mengganggu, alhamdulillah. Tapi kalau ketemu sahibnya, Allahu Akbar, akhirnya jadi ribut. Maka orang tua nangisnya anak itu karena yang dia inginkan tidak dia dapatkan. Mungkin dia hanya menangis 1-2 menit bapaknya pergi ke masjid, tapi setelah itu dia biasa aja, daripada
Dia dibawa ke masjid sama ayahnya, kemudian mengganggu satu masjid. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dengan kasih sayang sesama muslim di suatu perkumpulan, semuanya itu setiap saat kita ada kumpul-kumpul gitu, baik pengajian maupun silaturahmi sesama, pasti ada aja membicarakan seseorang, baik sengaja maupun tidak, dan akan menjadi gunjingan bersama. Untuk menghindari suasana seperti itu, maka seandainya hijrah meninggalkan grup itu, tapi tidak, kalau dinyatakan apa alasannya akan menyebabkan keributan, akhirnya kita hijrah sendiri, memisahkan dari grup. Apakah perlu harus minta maaf atau menjelaskan? Kedua pertanyaannya, wanita itu tidak disunahkan untuk datang ke masjid, tapi inginkan fadilah masjid dan silaturahmi dengan sesama muslim. Apakah itu harus ditinggalkan dengan sholat di rumah? Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan menjaga ukhuwah Islamiyah, tadi disebutkan kita masuk ke grup, kita kadang-kala kumpul sama teman-teman, tapi nggak selamat dari riba, dari omongan-omongan yang dibenci. Apa sikap kita dalam kondisi seperti itu? Jadi seorang mukmin itu seperti lentera yang menerang. Jadi tatkala dia berada di grup yang ada kemaksiatan di sana, bagaimana keberadaan dia mengurangi kemaksiatan? Itu proses. Perlahan-lahan, tatkala ada omongan yang ya tidak seharusnya dibicarakan, kita palingkan. Kemudian kita sedikit-sedikit kepada teman-teman di sana, tanpa langsung bahwasanya yang aku maksud adalah kalian. Enggak, karena orang yang berakal itu cukup dikasih Allah. Maka itu yang perlu kita lakukan pertama. Kemudian setelah berjalan waktu, kita lihat ternyata kita berusaha. Mungkin kita perlu teman kita. Sebagaimana ibu tanyakan tadi kepada anak, ibu tanyakan kepada teman, gimana ya hukumnya seperti ini. Seakan-akan seorang yang sedang bertanya, untuk memancing agar orang itu sadar. Kadangkala karena keenakan ngomongin orang, sebagaimana tadi orang yang enak dengan urusan kerjaannya, lupa dengan halal haram. Maka itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau pada akhirnya tidak memungkinkan setelah usaha, maka tinggalkan majelis itu ketika mereka melakukan kemaksiatan. Tapi ketika tidak, kita terus sambung hubungan ukhuwah kita dengan mereka. Itu nggak ada masalah. Dengan sholat di masjid, ya. Yang pertama tadi kita udah sampaikan bahwa Rasulullah SAW melarang para suami untuk melarang istrinya sholat berjamaah ke masjid. Mai perempuan ini, dia tahu lebih afdal di rumah, tapi aku kepingin ketemu sahib-sahib. Dia kepingin mamanya ketemu sama temennya, kemudian dia kepingin juga dengarkan ceramah di masjid. Ya silahkan berangkat ke masjid, nggak apa-apa. Asalkan awal dia tahu bahwasanya lebih utama di rumah daripada di masjid. Jangan sampai kemudian dia berpandangan sholat di masjid lebih utama daripada dia di rumah.
ini di rumah lebih masjid, mungkin ada fadilah lain buat dia secara pribadi, apalagi kalau dia hadir di majelis ilmu, ada fadilah tersendiri. Jadi dia mungkin anak selalu berjamaah di masjid maghrib dan isya Ustaz, karena ada kajian Pak dari maghrib sampai isya, jadi ada sebuah fadilah majelis. Menuntut ilmu kita tahu sebuah fadilah yang besar. Rasulullah membiarkan istri-istri para sahabat sholat di masjid, bahkan di Masjid Nabawi dibuat pintu khusus untuk an-nisa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, jika ada makmum yang sholatnya main-main itu saat sholat berjamaah di masjid, itu dosanya ditanggung imam atau ditanggung oleh per individunya sendiri? Terus kalau anaknya mengganggu dengan bagaimana kita menyikapi? Pertama, kesalahan makmum ditanggung makmum sendiri selama imam telah imam itu dhamin, imam itu, sehingga kita lihat imam diperintah dia tidak serta engkau bawa jamaah, lihat kesiapan mereka. Rasulullah luruskan shaf para sahabat, fa inna tasfiyatus sufuf min iqamatis shalah, karena rapinya shaf makmum ini termasuk kesempurnaan sholat. Artinya sholat itu semakin rapi. Kalau tadi ada yang main-main sholatnya, ini tugas imam. Jangan sampai imam itu nggak peduli sama makmumnya. Mungkin dia baru tahu kondisi ada yang bergurau di belakang setelah sholat. Kadangkala imam ini habis sholat, udah berzikir aja. Memang setelah sholat dianjurkan berzikir. Tapi Rasulullah SAW ketika mendapatkan kesalahan di belakang, maka selesai sholat beliau pernah ada makmum di belakang Nabi SAW keras. Dia mengikuti bacaan Nabi SAW. Maka setelah sholat Rasulullah SAW bertanya, siapa yang tadi ganggu ketika sholat? Imam. Engkau itu wajib memperbaiki. Jangan dibiarin seperti itu. Karena kalau dibiarin, dia besok akan ganggu lagi, lusa akan ganggu lagi. Kapan mereka akan jadi baik? Sehingga kita lihat imam itu orang khusus, orang yang spesial. Bukan sekedar pulang haji jadi imam, bukan sekedar paling tua jadi imam, bukan sekedar yang bangun masjid jadi imam. Buat sama Nabi kan, ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam buat manusia itu yang paling hafal, paling banyak hafalan Qur'annya, hadisnya, yang paling faham dengan urusan agama. Menjawab tadi, selain dia sholat sendiri memimpin jamaahnya, dan dia juga memperbaiki umumnya. Kadang-kala ada yang ringtone-nya musik pikir, tidak mengingatkan. Padahal sebagai seorang imam yang bertanggung jawab, antum harus ingatkan, ya jamaah tolong kalau sholat dimatikan handphonenya ya. Ya seperti itulah, memberikan arahan kepada imam. Setelah itu selesai tanggung jawab dia melakukan kesalahan, karena imamnya telah memberikan arahan. Kemudian masuk nggak tahu tadi masuk mukenah ibunya apa masuk mukenah orang lain gitulah. Di sini tugas kita ya saling memberikan nasihat. Sekali lagi, ada yang mengganggu wajar, nggak sampai mengganggu sebenarnya. Kayak tadi dia menangis, Nabi alaihissalam, Rasulullah SAW
SAW, Hasan atau Husain itu menjadikan Nabi kuda-kudaan. Kalau tadi ceritanya masuk ke Mukuna, ini Nabi dibikin kuda sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam. Selesai sholat, para sahabat tanya ayat atau wahyu kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menceritakan, enggak, masalahnya tadi itu cucuku tadi sedang naik kuda-kudaan di punggungku, aku nggak ingin dia selesaikan keinginan dia, maka hendaklah kita melihat apakah menggetok masih yang wajar, sehingga kita perlu toleransi dalam masalah ini, jamaah. Tapi tugas kita, ingat, watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan dan saling menasihati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tapi mungkin agak sedikit tidak berkaitan dengan pembahasan sekarang. Apabila kita memiliki sedikit kelebihan rezeki gitu, Ustaz, kemudian apakah lebih baik kita memberikannya kepada orang tua yang dalam kondisi mampu, atau lebih baik diserahkan kepada orang lain yang membutuhkan? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkaitan dengan kelebihan rezeki kita, Allah Azza wa mengatakan, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa. Allah mengatakan, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kelebihan kau infakkan kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Ini yang utama. Bisa jadi buat orang karena dia mampu, bahagia, bukan karena dia butuh sama itu barang, tapi karena dia merasa hadiah itu menumbuh, sehingga kita diperintahkan untuk saling berbagi hadiah. Maka seorang anak punya kelebihan harta, coba kelebihan harta lagi dia berikan kepada kerabatnya, kepada orang, setelah itu baru kepada orang lain. Jadi bentuk pemberian itu bisa nafkah, bisa berupa hibah, maka orang tua kita paling berhak mendapatkan itu tanpa kita melupakan yang lainnya, dan kita akan mendapatkan pahala Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berpikir orang tua anak mampu, saat nggak perlu sama uang anak kalau dibandingkan anak. Bukan itunya. Kemudian anak kepada orang tua yang akan menumbuhkan cinta dan sebagai bentuk kebaktian anak. Kemudian tanpa melupakan orang lain, khususnya kerabat-kerabat kita yang lain. Seperti itu. Terakhir. Ya Ustaz, saya punya anak wanita umur 6 tahun. Kalau sedang sholat, apakah sebaiknya sholat berjamaah dengan dia atau sholat sendiri-sendiri? Artinya kalau sholat maghrib itu apakah karena dia juga belum balik, jadi juga mungkin tidak wudhu, atau kita misalnya dalam sholat maghrib isya kita jarkan, apakah kita juga menjarkan sholat atau bagaimana Ustaz memperlakukan jamaah anak kecil ini? Siap, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan anak kecil, kita tahu Rasulullah SAW menghukum bisalah li sab'in, suruh anak kalian sholat mulai umur 7 tahun. Artinya ada perintah dari Nabi